Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika ada satu dari 5 hal ini, maka gak usah repot-repot didoakan, atau kamu doakan. Mantan pasti pisah dengan orang ketiga. Gak ada yang kuat hidup lama-lama bersamanya. Ya, jadi ada 5 hal tuh yang akan membuat orang berpaling, gak kuat, ya, tidak sanggup lagi menjalani kehidupan bersama dengan seseorang. Yang pertama, ketika mantan itu punya sifat egois. Tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang kuat bertahan lama-lama hidup bersama dengan orang yang egois. Tidak pernah mau disalahkan, tidak pernah mau mengakui salah, tidak pernah mau minta maaf. Ya, pokoknya yang ada dalam benaknya dia benar terus. Ya, tidak pernah mau memberi, maunya diberi terus. Tidak pernah mau melayani, maunya dilayani terus. Tidak pernah mau berkorban, maunya orang berkorban terus untuk dia. Hidup ini kan harus seimbang. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita diberi. Kalau dia enggak, egosentris, pokoknya dia, ya, pokoknya semuanya untuk dia. Orang harus bekerja untuk dia, melayani dia. Dia tidak peduli pasangannya capek, pasangannya lelah, dan seterusnya. Yang penting dia. Nah, ini orang-orang yang egois. Dan tidak ada satupun orang yang sanggup bertahan lama dengan orang yang egois. Ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, pemarah. Ya. Emosinya labil. Pokoknya kalau ada yang tidak sesuai sedikit, mesti marah. Sehingga relasi itu isinya cuman marah, marah, dan marah. Ya, kalau orang dimarahi juga sekali, 2 kali, ya. Misal setiap hari sekali begitu kan. Atau ketika memang ada kesalahan dimarahi, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau salah chatting sedikit marah, terlambat membalas chatting marah, terlambat ngangkat telepon marah. Nah, maka ini juga tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan dengan pasangan yang pemarah. Ya, orang kan pengen disayang, tidak dimarahi terus. Nah, kemudian sifat yang ketiga, ketika yang bersangkutan ini boros, ya, nyari duit kan capek, ya, bukan sesuatu yang mudah, tetapi dia membelanjakannya dengan sangat mudah. Duit 50.000 tuh, kalau orang sudah merasa capeknya cari duit, dia akan menghargai. Tapi bagi orang yang masih terus disupport, ya, keuangannya oleh orang tuanya, uang segitu mungkin bagi dia tidak ada artinya. Saya pernah tuh melihat, ya. Jadi duduk di depan saya, di seberang saya, ada seorang suami itu datang, ngasih duit 50.000 kepada istrinya tuh. Ini uang 50.000 untuk beli baju ganti anak lanang, ya,
suaminya datang berpeluh, capek, kepanasan, ya. Jadi di sebuah tempat begitu kan lagi antri itu, dia menemui istrinya ini untuk beli baju anak lanang dengan bahagia. Terus duitnya tuh dikibaskan tuh di wajah suaminya. Bilang, duit segini dapat apa? Ya kan anak kecil kan duit 50.000 juga dibelikan kaos-kaos untuk ganti, sekedar untuk salin-salin saja kan lumayan lah, dapat 3-4 biji kan begitu. Bagi orang yang bisa menghargai, oh ini suami capek, suami sudah berusaha, tapi dia tidak, malah tidak menghargai. Maka lelah orang berhadapan dengan atau memiliki pasangan yang memiliki sifat yang boros tadi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, sifat yang membuat orang tidak kuat bertahan lama. Ketika orang memiliki sikap yang sangat ramah terhadap lawan jenis, genit, ya, ramah sekali. Kepada suaminya dia tidak ramah, tetapi kepada orang lain ramahnya luar biasa. Kalau ngobrol pakai colek-colekan begitu, chatting sampai tengah malam masih online, ya, bahkan hal-hal yang tabu lah, misal dibicarakan antara wanita dan laki-laki, ya, itu dibicarakan juga. Jadi misal ya, hal-hal yang tabu ya, misal dikonsultasikan, biarpun teman. Misal seorang laki-laki punya istri ya, istrinya misalnya haidnya tidak teratur. Biarpun misal ini profesinya bidan atau dokter begitu kan, tapi kan lawan jenis ya. Konsultasi ini kalau haid bagaimana? Nah itu kan kalau dibicarakan seperti itu kan agak kurang lazim. Kan bisa kalau mau konsultasi, istrinya yang disuruh konsultasi. Ini saya punya teman nih, dokter atau bidan atau perawat, ini nomornya, dia cuma minta izin saja, izin ya, istri saya mau konsultasi masalah haidnya. Nah nanti konsultasi istrinya. Atau kalau dia yang mau konsultasi, dia cari ya teman dokter yang laki-laki, ini istriku begini. Nah itu yang lazim. Ya, kalau tidak ya tidak lazim, tabu, ya, pamali kalau kata masyarakat kita. Apalagi kalau konsultasinya di atas jam 9 malam, nanti lambat laun ngobrolnya ke sana kemari. Jadi terlalu ramah. Termasuk juga ramah dengan bekas-bekas pacarnya, bekas suaminya, dan seterusnya. Semuanya ramah sekali. Kalau bicara dengan lawan jenis selalu memberikan harapan kepada siapapun untuk masuk ke dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tahan berpasangan lama-lama dengan orang yang ramah, terlalu ramah. Karena terlalu ramah itu akan membuka peluang perselingkuhan yang sangat besar. Nah, yang kelima nih yang paling pentingnya. Tapi sebelum kita bahas yang kelima, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, dan dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, yang Anda dengarkan melalui channel kesayangan kita ini langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda, sehingga bisa langsung Anda amalkan kapan saja. Dan dengan subscribe juga Anda akan mendapatkan pemberitahuan kapan kita akan live streaming ya. Baik. Yang kelima, memiliki sifat yang matre. Orang yang matre cintanya bukan karena cinta, tetapi karena harta.
begitu duit habis, cintanya hilang. Ya, tidak ada satu orang pun yang mau hanya dicintai karena uangnya. Orang pengen dicintai secara utuh. Ya. Nah, dan orang yang matre itu hidupnya sengsara. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha li maliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa menikahi wanita karena memandang kedudukan, maka Allah tidak menambah kepadanya kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah menjadikannya melarat. Ya, jadi itulah yang akan terjadi kepada mantan. Kalau dia punya satu saja dari 5 sifat ini, maka tidak ada yang akan betah dan sanggup hidup lama-lama bersamanya. Dia boleh punya tekad, punya semangat, pokoknya saya akan berusaha untuk setia. Itu usaha dia. Nah, kalau pasangannya nggak kuat, pasangannya yang pergi. Apalagi orang ketiga. Orang ketiga kan cintanya tipis. Ya, beda kalau kita kan mencintai dengan totalitas sepenuh hati. Kalau orang ketiga kan juga yang dilihat faktor-faktor bungkus ya, fisiknya saja kan, hartanya dan seterusnya tadi. Cintanya sangat tipis. Bahkan mungkin tidak ada cinta di situ. Begitu dalam perjalanannya kelihatan sifat-sifat ini tadi, maka dia akan segera pergi dari kehidupan mantan. Ya. Jadi ketika mantan punya satu dari 5 sifat ini, apalagi punya 5-5-nya, maka tidak perlu didoakan. Dia pasti akan berpisah dengan orang ketiga. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.